Ya, mari sama-sama saudaraku, Kejadian 26 ayat 1-6 judulnya Ishak di negeri orang Filistin, saudaraku. Ishak di negeri orang Filistin, ya. Nah, bagaimana Mazmur 128 itu tadi ayat 1 berkata, ya berbahagialah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, ternyata kisah ini terangkat dari Kejadian 26 ayat 1-6, saudaraku ya, nanti dilanjutkan lagi ayat yang di bawahnya. Bagaimana Ishak di negeri orang Filistin yang melakukan perintah Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, makanya Ishak ini diberkati oleh Tuhan. Ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Oh, haleluya, ya. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Haleluya. Ya. Nah, apa yang didapatkan oleh Ishak ini yaitu perintah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, ini petunjuk Tuhan, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ketika itu terjadi kelaparan besar, saudaraku, ya, kelaparan parah, dan Alkitab mencatat ini bukan yang pertama, tetapi sudah sering. Haleluya. Nah, sekalipun sudah sering, tidak ada manusia ataupun siapapun yang bisa mengatasi kelaparan itu, kecuali hanya pasrah saja. Karena di mana-mana ketika terjadi kelaparan, saudara, tentu diiringi dengan krisis pangan. Karena musim kemarau panjang itu, ya, ini musim kemarau panjang ini ya. Ketika musim kemarau panjang, tidak ada sesuatu yang bisa ditanami. Tidak ada. Adapun tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan adalah tumbuh-tumbuhan yang akarnya itu dalam sekali sampai ke perut bumi. Ya, seperti pohon-pohon besar atau ya kalau di Indonesia pohon jati, ya pohon beringin, itu pasti bisa bertahan, saudaraku. Sekalipun pohon-pohon itu harus merontokkan daun-daunnya agar dia bisa menghemat air, saudaraku. Nah, ini jelas parah, ya. Musim kemarau di Indonesia juga sering musim kemarau, ya. Di Sabah, di Malaysia juga sering musim kemarau, tapi tidak sampai kelaparan. Karena apa? Karena kemaraunya itu mungkin bisa diukur, ya. Paling lama-lama juga 2 bulan, 3 bulan musim kemarau, tetapi stok pangan banyak. Tapi ini berbulan-bulan, saudaraku, ya. Kalau di sana terjadi musim kemarau itu kadang-kadang sampai 3 tahun, ya. Kita tahu bagaimana Nabi Elia waktu itu berdoa agar hujan tidak turun, terjadi kelaparan, terjadi kemarau panjang, dan akhirnya orang-orang mengalami kekurangan pangan, saudara. Jadi kalau di sana ini sering terjadi musim kemarau panjang, bukan 3 bulan, tapi bertahun-tahun, saudara. Nah, lalu ketika terjadi musim kemarau panjang ini, Ishak sudah mulai berpikir ancang-ancang, saudara. Karena Ishak ini adalah anak yang diberkati. Kenapa? Karena bapaknya Abraham adalah seorang pengusaha, peternak yang kaya raya. Ya, kita tahu sejarahnya, kita tahu ceritanya. Dan Ishak ini adalah anak Abraham. Tentu Abraham telah mewariskan kekayaannya kepadanya. Bagi Ishak, sekalipun musim kelaparan panjang, kemarau panjang, musim kelaparan, saudaraku, bagi Ishak tidak takut karena dia punya uang. Nah, cuman masalahnya, saudara, sekalipun dia punya uang, tapi kalau dia tinggal di tempat itu, dia sama aja dengan bunuh diri, dia mati kelaparan. Karena apa? Percuma orang punya uang banyak, tapi makanan tidak ada untuk dibeli. Ya, nah, apalagi air, saudaraku. Jadi Ishak sudah mendesain, sudah merancangkan bahwa dia akan pergi ke Mesir. Nah, Tuhan tahu. Jadi Ishak mungkin sama istrinya itu sudah memprogramkan, ya, mungkin minggu pertama, minggu kedua musim kemarau dan mulai kelaparan, makanan sudah susah dicari, makanan naik, harga-harga naik semuanya, ya. Pokoknya kalau sudah kemarau panjang itu pangan itu semuanya mahal. Tapi Ishak nggak takut, nggak gentar kalau masalah harga, berapapun dia akan beli, karena Ishak itu sekali lagi dia kaya, saudaraku, ya, dia kaya karena memang dia diberkati sama Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Ishak mulai memikirkan, saudaraku, bahwa dia akan pergi ke Mesir, maka Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan bilang, Ishak,
janganlah engkau pergi ke Mesir. Karena Mesir itu adalah satu kota yang cukup ngetren, saudaraku. Cukup lengkap. Ya, istilahnya kalau Ishak ini tinggal di kecamatan, saudara, dia mau pergi ke ibu kota. Ya, karena di ibu kota itu, Raja Firaun itu telah membuat satu undang-undang pajak, saudaraku, bahwa semua daerah-daerah di wilayah sekitar kekuasaannya dia, saudara, itu harus membawa upeti, termasuk gandum dan segala-galanya. Jadi di Mesir ini banyak makanan dan tidak kekurangan makanan, bahkan apa saja ada, ya, istilahnya ibu kota, saudaraku, ya. Jadi saya tidak tahu persis dari tempat Ishak ini tinggal ke Mesir itu seberapa jauh jaraknya. Tapi yang pasti di image Ishak bahwa Mesir itu adalah satu tempat yang semuanya ada. Ya, daerah-daerah lain boleh dilanda kelaparan, tapi Mesir tidak. Karena di Mesir itu limpah, saudaraku. Semuanya ada. Dan bukan hanya makanan, saudaraku, tapi hiburan, yang pasti semuanya ada di situ, termasuk dosa-dosa, kejahatan semuanya ada di situ. Sudah jelas, saudara, seperti pengajaran tadi malam di YouTube, ya, kalau teman-teman ada yang lihat. Ya, ketika orang mengetahui satu tempat itu adalah tempat yang penuh dengan limpahnya, maka di sana pasti akan ada banyak kejahatan. Contoh Sodom dan Gomora, bagaimana Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang hijau, lembah yang hijau. Nah, jadi kalau ada perompak-perompak atau perampok-perampok, saudaraku, ingin menjarah, dia pasti akan cari tempat-tempat yang subur, saudaraku, ya. Nah, makanya pengajaran tadi malam itu, kenapa kita dibawa Tuhan ke padang gurun? Karena di padang gurun itu menurut orang tidak ada kehidupan. Makanya Tuhan arahkan bangsa Israel yang sedang membawa harta benda dari Mesir itu untuk pergi ke sana. Dan Tuhan sembunyikan mereka di sana. Ya, jadi Mesir ini adalah tempat yang lengkap, saudaraku. Jadi semuanya ada di situ, ya. Sekali lagi semuanya ada di situ. Dari makanan, minuman, bahkan hiburan, bahkan semua kegiatan-kegiatan yang jahat juga ada di sana. Makanya Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke sana. Ya, ini kalau digambarkan ke dalam zaman sekarang, saudaraku, bahwa Mesir itu jalan pintas juga, saudara, ya, jalan pintas. Ketika kita sedang dalam keadaan kesusahan, ya, ketika kita dalam keadaan kekurangan, nah, Mesir ini adalah harapan satu-satunya, ya. Apakah kita minjam, apakah kita utang, apakah kita mengandalkan keluarga, apakah kita mengandalkan teman, apakah kita mungkin punya backing, nah itu Mesir, saudaraku, ya. Jadi firman Tuhan berlaku di sini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Ishak, ya, keturunan yang diberkati itu, ya, seperti doa umat Kristen itu, ya, bahwa kita adalah menerima berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan tidak mau memutuskan rangkaian berkat itu. Makanya Ishak itu dijaga betul, saudara. Nah, dari sisi kemampuan Ishak secara daging, saudaraku, secara materi, dia sanggup, ya, dia mau pergi ke Mesir, ya, mau bayar onta semahal apapun di musim kemarau melintasi padang gurun itu, dia mau coba untuk mencari selamat di sana. Tapi Tuhan bilang jangan. Kenapa? Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan di Mesir, bukan mengandalkan satu kota, bukan mengandalkan satu organisasi, bukan mengandalkan satu tempat atau keluarga, saudaraku. No, ya. Kita orang yang beriman harus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan orang lain. Apapun situasimu hari ini, ya, apapun persoalanmu, masalahmu, jangan cari pertolongan dari manusia. Karena kita pasti akan semakin jatuh dan terjebak di sana. Andalkan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi Mesir itu mewakili jalan pintas, saudaraku. Haleluya. Ya, sekalipun Ishak punya uang banyak, saya percaya dia punya uang banyak, saudaraku. Tetapi di tempat di mana terjadi kelaparan itu, uangnya tidak ada nilainya. Haleluya. Nah, kita lanjut, saudara, ya. Saya akan baca di ayat yang kedua, saya ulangi. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini. Haleluya. Saudara lihat,
Di mana saat Ishak akan meninggalkan tempat itu, di mana di Gerar itu terjadi kelaparan, justru Tuhan bilang, engkau tinggal di sini. Haleluya, engkau tinggal di sini. Ishak mungkin tidak sempat berpikir lama. Ishak mungkin tidak sempat berpikir jauh tentang apa rencana Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan tahu inilah kesempatan yang paling besar, kesempatan bagi Ishak untuk menjadi orang yang paling diberkati di tempat itu. Saudara coba bayangkan, di mana terjadi kelaparan besar di Gerar itu, justru Tuhan tidak izinkan Ishak pergi ke Mesir, tapi Tuhan suruh Ishak tetap tinggal di Gerar. Karena apa? Janji Tuhan, aku akan memberkati engkau di tempat ini. Haleluya. Wow, secara logika Ishak ketika mendengarkan pesan Tuhan ini pasti menggerutu, saudara. Karena dia takut. Karena dia mungkin memikirkan istrinya. Ya, bagaimana nanti cari makanan susah. Ya, beli bisa, tapi untuk cari-cari susah. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Ya, ketika kita memikirkan sesuatu yang kecil, sebenarnya Tuhan sudah memikirkan kepada kita tentang sesuatu yang besar. Jadi jangan langsung lari dari kenyataan. Ya, kita harus lihat petunjuk Tuhan. Ini petunjuk Tuhan, ya. Seperti Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, ya. Jadi ayat ini sangat mendukung, saudaraku. Lalu Ishak ketika mendengarkan itu, saya percaya dia diskusi sama istrinya dan akhirnya istrinya pun siap. Ya sudah, kalau memang Tuhan suruh kita masih tetap tinggal di Gerar ini, menghadapi musim kemarau panjang dan kelaparan, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Apa yang kita pikirkan tidak sebesar apa yang Allah sedang rancangkan buat kita. Kadang-kadang kita tidak berani menghadapi sesuatu yang kecil, padahal Tuhan sedang punya janji yang besar di situ. Contoh, saudaraku, ketika Ishak akan kabur dari Gerar pada masa kelaparan itu, sebenarnya bukan Gerar saja, bukan Ishak saja yang akan lari, tetapi banyak penduduk-penduduk di sana lari dari kenyataan mencari jalan selamat. Ketika krisis panjang ini terjadi, saudaraku, ini yang terjadi. Orang-orang di sana akan menjual ladangnya dengan murah. Karena orang tidak tahu kapan musim kemarau panjang ini akan berakhir. Nggak tahu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tadinya itu tanah lembek, ya berair, berlumpur, mulai kering, kemudian bulan berikutnya mulai pecah-pecah, mulai bulan berikutnya itu udah kayak batu, saudara, dan mulai bulan berikutnya lagi panas. Haleluya. Dan petani-petani di sana sudah mikir bahwa tidak ada satupun tanaman atau tumbuhan yang akan bisa ditanam di sini. Dengan kata lain, orang kalau lama-lama di situ pasti akan mati. Nah, udah jelas, saudara, orang-orang yang di Gerar itu pasti akan meninggalkan kampungnya, mencari jalan selamat. Nah, ketika mereka meninggalkan kampungnya, pastilah mereka akan menjual sawah ladangnya dengan murah. Biasanya seperti itu. Di mana terjadi krisis-krisis yang besar, maka orang-orang pasti akan banyak menjual harta bendanya. Tetapi Tuhan bilang kepada Ishak, jangan tinggalkan, karena ada kesempatan besar yang akan terjadi di dalam hidupmu. Coba saudara bayangkan, saudaraku, ini dari sisi pandangannya Tuhan yang akan terjadi. Makanya Ishak nanti diceritakan di sini, Ishak semakin bertambah kaya raya. Haleluya. Ayat ketiga saya baca ulang, saudara. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Haleluya. Nah, Allah itu luar biasa, Allah yang menepati janji. Ketika dia sudah berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu, dan itu digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Makanya saudara-saudara semuanya yang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita ada dalam posisi menjadi anak, kita harus belajar patuh kepada orang tua. Tetapi ketika kita saat ini sudah menjadi orang tua, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Karena ada janji yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang. Itu berbicara tentang keturunan, saudara. Jadi kalau hari ini kita patuh dan taat kepada firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku, maka janji Tuhan akan memberkati hidup kita dan juga anak-anak kita.
Ketika kita melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, ada upah yang akan kita terima. Apakah hari ini, atau besok, atau lusa, bahkan tahun-tahun berikutnya. Dan mungkin juga ada berkat-berkat Tuhan yang belum saudara terima. Tapi percayalah, anak-anak saudara pasti akan mendapatkannya. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar apa yang sudah Dia ucapkan dari mulutnya, itu harus digenapi. Makanya ketika Ishak menghadapi musim kelaparan, berkat Abraham itu yang ada di atas kepalanya turun kepadanya. Dan Tuhan ingat janjinya, saudaraku. Tuhan ingat janjinya. Ketika anaknya Abraham ini dalam kesusahan, Allah mengingat janjinya, bahkan sumpahnya kepada Abraham, bapaknya Ishak, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau saudara mau melihat anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, kalau mau melihat generasimu diberkati oleh Tuhan, maka mulai dari hari ini, berlakulah setia kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita. Haleluya. Nah, hanya karena sebuah janji, Allah akhirnya menggenapi firman-Nya. Karena Dia berkata, ya, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, bapaknya Ishak ini. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Haleluya. Nah, seperti pengajaran yang kemarin ya, tadi malam, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara juga mau ikut di renungan malam, saudara bisa follow, subscribe channelnya Pastor Daud ya, di Daud Timotius TV atau di God Ministry juga. Nah, silakan saudara subscribe di sana. Nanti ketika Pastor Daud akan live di renungan malam, saudara pasti akan mendapatkan notifikasinya. Ya, jangan lupa ya saudaraku ya. Haleluya. Nah, jadi janji Tuhan ini sangat terbukti, saudara. Ya, ketika Dia berjanji kepada Abraham, ya, kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Nah, ketika Tuhan izinkan masa-masa sulit bagi Abraham, bagi Ishak, saudara, justru disinilah mereka dibentuk karakternya untuk menjadi orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang menciptakan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam teknologi, dan orang-orang yang bisa mengatasi daerah-daerah yang tadinya tidak subur menjadi subur. Karena apa? Karena mereka belajar dari masalah yang mereka hadapi. Dan mereka bukanlah orang-orang yang cengeng. Makanya dunia mencatat bahwa keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub, orang Israel itu adalah orang-orang yang menjadi penemu-penemu alat-alat canggih yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Kenapa? Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena mereka sempat tinggal dan hidup di masa-masa yang sulit, saudaraku. Tapi beda dengan orang-orang yang tinggal di masa-masa yang sangat kelimpahan. Tentu akhirnya mereka malas, akhirnya mereka manja, akhirnya mereka tidak pernah berpikir bagaimana caranya menyelesaikan satu solusi yang paling kecil dalam masalah mereka. Mereka selalu ambil jalan pintas, mereka akan selalu mengambil dan melakukan mana yang paling cepat, yang penting tidak melelahkan. Buat mereka adalah satu kebodohan untuk melakukan, mengikuti perintah Tuhan. Buat mereka adalah satu kemalangan kalau mereka mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Buat apa susah-susah? Buat apa kita capek-capek kalau kita bisa membayarnya? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi orang-orang yang ternama karena mereka menghadapi masalah yang Tuhan izinkan. Haleluya. Praise the Lord. Ya, akhirnya saudaraku, karena ketaatan Abraham dan Ishak, maka generasimu, anak-anakmu, keturunan-keturunanmu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Haleluya. Seperti listrik, saudara. Siapa yang menemukannya? Thomas Alva Edison. Itu keturunan orang Israel, keturunan Yakub. Praise the Lord. Ayat kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya, haleluya. Kewajibannya adalah taat, saudaraku. Taat. Amin. Ya.
yaitu segala perintahku. Sekali lagi saya akan baca. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya. Kewajibannya adalah mentaati firmannya, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi orang-orang yang setia dan taat memelihara perintah-perintah Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan mengalir ke dalam hidupnya, saudara. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Praise the Lord. Karena ada janji yang harus ditunggu sama Ishak untuk digenapi oleh Tuhan di janjinya, saudaraku. Makanya Ishak nggak gentar. Nah, saya mau bilang kepada saudara yang ikut live pagi hari ini. Ketika saudara memegang janji Tuhan, ketika saudara percaya janji Tuhan, iya dan amin. Maka saya percaya dalam kondisi apapun yang tersulit sekalipun dalam hidupmu pada hari ini, percayalah saudaraku, janji itu akan terlepas dan akan turun ke dalam hidup kita kalau kita taat kepadanya. Haleluya. Ayat ke-12 kita lanjut, saudaraku. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Perhatikan saudara, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, ketika semakin parah itu musim kelaparannya, kemarau panjangnya, petani-petani sudah pada minggat, ya, sudah meninggalkan ladangnya. Justru Ishak di sana disuruh menabur oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Ketika Ishak mulai mencangkul ladangnya, ketika Ishak sudah mulai mengolah sawah di sana yang kering bagaikan batu-batu keras, saudara, Ishak mulai menghancurkannya. Ishak mulai berpikir bagaimana cara mengolah tanah yang kering ini bisa menjadi tanah yang subur. Ishak mulai berpikir dan Allah memberikan hikmat kepadanya. Apabila dia menaburkan benih di sana, bagaimana caranya biar benih itu bisa mendapat suplai air. Dan Allah memberitahukan rahasianya. Tetapi petani-petani lain kalah karena ketakutannya. Tapi Ishak, dia berani karena janji Tuhan. Dia mulai menabur, saudaraku. Ketika dia mulai menabur, ada banyak orang lewat di ladang itu. Orang-orang bilang, "Woi, kamu ini orang gila apa? Kenapa kamu menabur di musim kering begini? Apa kamu pikir benih-benih yang engkau taburkan itu akan hidup? Bodoh." Mungkin orang-orang mulai menghina Ishak, saudaraku. Mungkin orang-orang mulai bilang sinting. Mungkin orang-orang mulai menilai, engkau ini orang yang tidak tahu apa-apa. Engkau pendatang, bagaimana engkau bisa menanam? Kamu pikir kamu akan menuai? Orang-orang mulai mengolok-olok Ishak, saudaraku. Orang-orang ketika melihat Ishak bekerja di siang hari, saudaraku, mulai melempar dengan batu barangkali. Tinggalkan ladangmu itu, ngapain kamu bunuh diri di sini? Kamu lihat begitu luasnya sawah dan ladang di sini, tidak ada yang mengerjakan. Kenapa kamu mengerjakan sendiri? Saudaraku, memang secara logika, saudara, seandainya orang-orang lihat, dan mungkin juga ketika kita melihat Ishak bekerja di ladang secara seperti itu, jangan-jangan kita pun mulai mencerca dia. Kenapa? Ada banyak hal pertimbangan yang akan kita ucapkan, saudara. Seandainya pun tanaman-tanaman gandum yang ditanam oleh Ishak di Gerar itu tumbuh, saudaraku, sudah jelas. Semua binatang-binatang yang kelaparan itu, baik yang di udara ataupun yang di tanah, bahkan tikus-tikus, itu sudah pasti ladangnya Ishak itu menjadi satu ladang yang menjadi serbuan daripada binatang-binatang. Ya, sudah jelas. Karena binatang-binatang pun ikut kelaparan. Burung-burung emprit, bilalang-bilalang, pelahap, serangga-serangga, itu udah pasti datang di ladangnya Ishak. Mengerikan, saudaraku. Sebenarnya Ishak udah gak pakai lagi akal logika. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa menanam di sini seandainya pun tumbuh, Tuhan? Udah pasti saya tidak akan bisa dapat hasilnya karena sudah lebih dulu dimakan burung-burung, Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ini satu situasi memang yang komplikasi, saudara. Haleluya. Tapi kita harus belajar. Ishak hanya karena mengejar janji, dia tidak gentar karena dia bilang Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan yang suruh, haleluya, kita sudah belajar tentang Petrus. Kalau Tuhan yang suruh karena engkau yang menyuruhnya, maka aku taat, Tuhan. Haleluya. Praise the Lord.
Ketika Ishak mulai menaruh imannya, Tuhan karena engkau yang menyuruh, engkau yang bertanggung jawab atas semua yang kukerjakan. Haleluya. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, engkau yang bertanggung jawab atas apa yang kukerjakan. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku pastikan engkau yang menjamin sampai berhasil. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku melakukannya. Saya pastikan engkaulah yang akan memberikan semua hasil-hasil itu. Haleluya. Seberapa besar kita mau percaya dengan Tuhan, seberapa besar kita mau meletakkan iman kita seperti Ishak, saudaraku. Kadang-kadang situasi yang kita buat ini membuat kita gentar dan goyah. Kadang-kadang kita nggak kuat, saudara. Tapi pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun Ishak diolok-olok, bahkan diledekin, dimaki-maki sama orang, mungkin karena orang kasihan, ya. Karena pertimbangan tadi ada binatang, ada hewan, ada burung-burung, ada tikus, saudaraku. Akan menggerogoti, udah pasti Ishak hanya kerja sia-sia. Tapi Ishak tidak menyerah. Allah memberikan kemampuan dan hikmat kecerdasan kepadanya karena menghadapi masalah. Justru karena di tengah-tengah seperti itulah Ishak diberikan kemampuan kecerdasan untuk mengatasi segala serangga. Untuk mengatasi segala hama-hama burung, hama-hama wereng, hama-hama tikus. Oleh karena dalam kesulitan inilah Ishak diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat bahkan menjadikan benih-benih itu bisa tumbuh dan hidup di padang gurun, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan heran kalau saudara sekarang perhatikan bagaimana Afrika yang terkenal dengan padang gurunnya, ya, yang terkenal dengan kegersangannya, yang terkenal dengan jarangnya turun hujan di sana. Tetapi karena teknologi yang diciptakan oleh orang Israel, ada satu mesin di sana diletakkan di Afrika, saya kurang tahu di Afrika sebelah mana, saudara. Dan mesin itu bisa merubah udara yang bertiup ke dalam mesin ini. Kemudian diproses, saudaraku, karena udara itu memang mengandung unsur air, ya. H2O gitu ya, H2. Jadi hidrogen itu adalah air, oksigen itu H2O itu ya. Jadi di udara itu oksigen itu ada unsur air, saudara. Jadi ketika dia berhembus ke dalam mesin itu, ditarik sama mesin itu dan mesin itu mengeluarkan air. Haleluya. Nah, saudara, teknik itu sebenarnya sudah ada di dalam pikirannya Tuhan dan itu diberikan kepada Ishak, saudaraku. Nah, orang-orang tidak mendapatkan kecerdasan itu, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat itu. Ya, bahkan sekarang ada di daerah Israel penghasil buah-buahan terbaik di dunia, saudaraku. Sebenarnya daerah itu tidak layak untuk ditanami tumbuhan, tetapi Tuhan memberikan kecerdasan kepada bangsa Israel, sehingga mereka melapisi dasar tanah padang gurun itu dengan plastik, sehingga air yang jatuh ke permukaan tanah itu tidak segera hilang, tapi dia bisa bertahan, saudara. Kemudian mereka tanami tumbuh-tumbuhan pisang dan buahnya itu besar-besar sekali dan manis-manis, saudaraku. Sayur-sayuran yang hijau dan yang bagus sekali itu ditanam di sana. Luar biasa. Dan itu sebenarnya ilmunya dari nenek moyang mereka, termasuk Ishak ini. Kenapa? Karena Tuhan yang membukakan rahasia itu, saudara. Makanya Ishak mulai menabur, orang-orang mulai mencemooh dia, tapi Ishak tidak pedulikan, orang-orang pergi. Ketika Ishak mulai menabur pada hari itu, saudara, dan pada malam harinya, saudara lihat, itu Tuhan bisa kirimkan awan dari mana-mana untuk berkumpul di tempatnya ladangnya Ishak itu menjadi embun, saudaraku. Dan daun, bahkan tanah itu pun basah, lalu tumbuhlah benih-benih itu, saudaraku. Bahkan Allah membuat satu keajaiban, di permukaan tanah itu kering, saudaraku. Tetapi Tuhan sanggup memampukan mata air yang ada di seluruh dunia ini memancar ke dasar tanah di mana tanaman-tanamannya Ishak itu ditanam. Artinya, saudara, ketika kita mulai mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menurut kita karena kita taat kepada firman Tuhan, kita pikir bagaimana mungkin ini bisa sukses, Tuhan. Tapi saya mau pastikan Tuhan bisa lakukan keajaiban dari sisi manapun sehingga engkau akan terheran-heran, saudaraku. Engkau sampai geleng-geleng kepala, kenapa apa yang kukerjakan ini kok bisa berhasil? Tadinya saya pikir ini tanaman ini, buah-buahan ini tidak berharga. Ternyata Tuhan kirimkan pembelinya, investornya untuk
importirnya untuk mencari tanaman-tanaman itu. Sebenarnya buat Tuhan untuk menjadikan kita menjadi kaya raya itu gampang, saudaraku. Makanya Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Ya, jadi menaburlah Ishak. Orang-orang kaget ketika besoknya itu, loh kenapa tumbuh juga ya benih-benih yang ditabur oleh Ishak. Dan besoknya lagi mulai besar, orang-orang bingung bagaimana Ishak menyiramnya, Ishak nggak punya air. Orang-orang keliru, orang-orang hanya melihat secara fisikmu, saudaraku. Ya, orang akan melihat, engkau ini nggak akan mungkin berhasil, kamu ini kan cuma lulusan SD, kamu ini nggak mungkin sukses lah, kamu ini cuma tamatan SMA, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Saudaraku, nggak usah dengerin omongan orang, ya, nggak usah dengerin omongan orang. Dunia mungkin buat standar level, orang sukses itu harus sarjana, mungkin harus profesor, saudaraku. Tapi bagi Tuhan, firman Tuhan harus digenapi. Orang yang bodoh akan mempermalukan orang yang berhikmat. Orang yang lemah akan mempermalukan orang yang kuat, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ya, jadi berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukumnya Tuhan, mereka pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, berbulan-bulan Ishak mulai mengurus dan merawat ladangnya itu. Apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa bertambah kaya-kaya, saudaraku? Karena akhirnya orang membutuhkan makanan dari Ishak, dan Ishak mempunyai suplai makanan. Orang-orang akan menggadaikan, bahkan menjual ladangnya dengan murah, karena harga pangan mahal, saudaraku. Ishak menjualnya. Karena dikatakan di sana 100 kali lipat, saudaraku. Akhirnya orang-orang di daerah itu bisa makan, tapi ladangnya sudah menjadi milik Ishak. Dan Ishak kembali menanami tanaman-tanaman. Mulai Ishak lagi menabur benih, semua ladang itu ditanami sama dia. Makanya Ishak bertambah kaya, saudaraku. Haleluya. Justru di tengah-tengah krisis itu, sebenarnya Tuhan mau buat kita menjadi pemilik-pemilik. Ketika orang-orang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, maka banyak orang-orang akan mengambil jalan pintas, saudaraku. Apa saja mereka jual, emas, permata, berlian mereka, karena mereka sedang membutuhkan satu hal. Saya mau pastikan, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti akan diberkati luar biasa. Praise the Lord. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh apapun yang sedang engkau kerjakan, saudaraku. Ya, jangan anggap remeh. Haleluya. Karena apa saja yang kau perbuat berhasil. Demikian firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ishak ini seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Nah, saudara mungkin bingung mencernanya. Kok bisa iya? Sekalipun Ishak ini ada di posisi di Gerar yang sedang kelaparan, saudaraku. Tetapi dia seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun letaknya di padang gurun, tapi dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Praise the Lord. Ya, jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti, saudaraku, itu bukan berarti di pinggir sungai. Sekalipun dia ada di atas batu karang, saudaraku, di ujung gunung sekalipun, bahkan di padang belantara. Tapi ketika kita adalah orang-orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dia perbuat berhasil. Kenapa? Karena kita disuplai oleh Allah, oleh Tuhan kita, sehingga kita tetap hidup dan bertahan, berbuah, dan menjadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord.
Sampai di sini renungan kita pagi hari ini, saudara. Kiranya saudara-saudara yang mendengarkannya diberkati. Dan sekali lagi, sebelum kita tutup, saudaraku, silakan share video ini. Please, share video ini di media sosial saudara, agar orang-orang yang mendengarnya, saya percaya ada banyak orang-orang yang membutuhkan pengajaran ini. Saya percaya, jangan tunda dan jangan buang waktu saudara. Ketika saudara mau men-share live streaming ini, itu artinya saudara bersama-sama dengan Pastor Daud melayani Tuhan, memberitakan kabar baiknya. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Baik, sampai di sini program kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi Pastor Daud mengucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu apa yang saudara kerjakan. Tetaplah setia kepada Tuhan dan jangan lari dari kenyataan. Tetap berdoa karena Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Jangan ambil langkah pintas, saudaraku. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan selesaikan, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, hamba-Mu sudah selesai mengajarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah telinga-telinga yang terbuka untuk firman Tuhan, mereka hidup dan mereka diberkati sebagaimana Engkau memberkati Bapak Abraham, Engkau memberkati anaknya Ishak, Engkau memberkati juga cucunya Yakub. Demikianlah berkat-berkat mereka juga akan menjadi warisan bagi kami, Tuhan, yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, buat kami mengerti, buat kami tahu, buat kami paham, buat kami kuat, Tuhan, untuk taat kepada semua perintah-perintah-Mu. Dan jadikan hati kami, Tuhan, buat kami Bapa, untuk terus menyukai semua kebenaran firman-Mu. Berkati mereka saudara-saudaraku yang sakit hari ini, pulihkan mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang kekurangan, Tuhan, Tuhan buka jalan, in Jesus' name. Berkati rumah tangga, sekolah, pekerjaan anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua ladang-ladang mereka, Engkau memberkati buah kandungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, praise the Lord. Terima kasih Bapak, hamba-Mu akan selesai berbicara pagi hari ini. Dan hamba mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan. Berkati keluargaku, istri dan anak-anakku Bapak. Sepanjang hari ini, selamatkan kami dari segala roh maut, roh celaka, sakit, penyakit. In Jesus' name, haleluya, haleluya, amin. Baik, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita sudah selesai. Sampai jumpa di program berikutnya, ya. Sekali lagi Pastor Daud ingatkan, ya, tolong di-follow, ya, di-follow channel fanpage God Ministry di Facebook ini, agar nanti ketika mulai live, saudaraku, saudara langsung mendapatkannya. Dan juga jikalau saudara ingin ikut di program Renungan Malam, ya, ada yang di Facebook juga, ada yang di YouTube juga. Ya, ada yang di di Daud Timotius TV dan juga God Ministry, ya, channel YouTube God Ministry dan Daud Timotius TV. Tolong di-subscribe, saudaraku, ya. Jangan takut, kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Daud Lip, ya. Amin.